Saya sekali lagi atas nama Sohibul Hajat mohon dibukakan pintu maaf, yang mana pada hari ini bila mana banyak kekurangannya dari segi jamuan atau tata keramanya, sekali lagi mohon maaf. Dan rupanya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya aja. Terima kasih pada Bapak Haji Agus, sangat singkat padat, jelas ya Pak. Alhamdulillah. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Kang Didit mana? Kang Didit. Iya. Selanjutnya yaitu acara tausiah pengantar dari Prostat ya, proses menjadi Ustadz. Jadi kita setiap Jumat malam itu keliling dari rumah ke rumah untuk menjalankan program mujakarah. Nah, alhamdulillah tadi malam kita juga bermujakarah di daerah Cibanteng, Darut Tafsir ya, di rumah Kang Labib. Nah, dari hasil mujakarah itu memang setiap peserta akan diberikan materi berdasarkan fun yang mereka geluti gitu. Dan salah satunya yaitu Kang Yudhistira Rahman yang beliau bergelut di bidang fun itu apa namanya? Siro. Nah, langsung saja kepada Kang Yudhistira Rahman kami persilahkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat dari Allah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini di pagi hari ini di acara tamasya, dan kepada Al-Mukarram Kiai Ahmad Said yang kami muliakan dan kami hormati, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberi kesabaran menghadapi kita-kita yang kadang-kadang susah nyangkepnya gitu, ilmunya banyak banget gitu. Ya, saya di sini sebagai perwakilan dari Prostat Fansiroh. Mungkin kalau di Siroh di Muzakarah itu saya membahas kitab A'rif Nabiyak. Kalau saya bahas di sini itu kayaknya nggak bakal ngerti, soalnya yang Prostat aja nggak pada ngerti. Iya benar, soalnya itu bahas kitab-kitab Hindu sama kitab Kristen, saya juga nggak paham. Jadi kita cerita-cerita aja gitu ya, yang gampang-gampang aja. Jadi kemarin tuh saya berbagi pengalaman ya, ada teman ngobrol gitu. Jadi ini teman saya itu dulu salah satu yang suka nyumbang ke Darul Futuh, lumayan gitu, nyumbangnya gede. Terus tiba-tiba dia ngobrol-ngobrol, ternyata dia sekarang jatuh, ngedrop gitu, sampai terlilit hutang ratusan juta. Dia nanya-nanya, ngobrol gitu. Terus dia ngerasa, kenapa hidup saya begini gitu. Saya udah sholat, udah ini, udah itu. Tapi kenapa dia terus mencoba, tetap aja itu duit habis gitu, dari usaha segitu gedenya habis, hilang gitu kan ya. Terus saya nanya, ente ini minta pendapat apa gimana gitu. Ya kapasitas keilmuan aja gitu ya, kata dia. Ya senangkapnya gua aja gitu. Ya udah gini deh, saya bilang, kita itu
kena masalah, kalau kata Pak Kiai pasti nggak lolos dari dua nih katanya. Kalau nggak ninggal kewajiban, nabrak larangan. Nah kata dia, kan gue sholat, gue puasa, gue ini gini. Oh gitu, ya udah kita gini aja deh, yang kecil-kecil dulu aja gitu. Kayak rukun Islam, rukun iman, ente udah tahu ya. Saya bilang, saya pengalaman yang pertama ngaji ke Darul Futu itu kaget saya. Kenapa? Ketika Pak Kiai membahas bab zakat ya. Ketika bab zakat itu ternyata zakat itu harus disalurkan kepada fuqara wal masakin dan fisabilillah gitu ya. Tapi yang ada di sekarang itu fuqara wal masakin. Nah ini teman saya itu kan sekampung sama saya ngalamin sama dia. Dulu tuh kita nyalurin zakat ke masjid, malamnya kita dikasih zakat lagi, balik lagi tuh beras. Saya bingung gimana. Lah ini gimana ceritanya nih, kita zakat tapi balik lagi ke rumah. Ternyata kata Pak Kiai, kalau zakat kita salah sasaran, maka puasa kita nggak diterima gitu. Terus akhirnya kata Pak Kiai, gimana solusinya? Ya ente kodo itu semua, berapa tahun ente salah zakat selama 15 tahun itu saya ingat. Saya itu untungnya masih kerja ya, masih punya duit gitu. Terus saya kodo itu buat zakat. Akhirnya dia kaget, wah berarti gua salah dong gitu kan ya. Ya mungkin itu salah satu kesalahan ente gitu, yang sampai sekarang puasa ente bisa jadi nggak diterima. Ya itulah, kayaknya kita itu bener, kayaknya kita itu udah ibadah, tapi karena kita nggak ngaji, karena kita nggak tahu, akhirnya ya kena juga, kena bala dan musibah itu, karena kewajiban itu yang kita tinggalkan. Yang di kampung-kampung itu biasanya orang tahu tuh ngaji itu baca Quran. Kalau anak-anak ngaji baca Iqra, tapi nggak diajarin fikih, nggak diajarin apa-apa gitu. Nah, ketika kita udah ngaji baru tahu, oh ternyata banyak banget kesalahan yang kita perbuat, yang kita nggak tahu. Kita ninggalin kewajiban, nabrak larangan yang kita sebenarnya nggak tahu. Terus itu salah satunya. Tapi dia kekeh kan ya, maksudnya dia cari-cari. Saya kasih analogi dengan yang mudah, dia kan orang-orang yang komputer gitu ya. Ibaratnya gini, ente main laptop, lancar itu laptop, biasa gaming segala macam. Tiba-tiba itu laptop macet, ngeheng, nggak bisa, kenapa ya? Nah itu berarti udah saatnya itu laptop dibawa ke tukang servis. Nah tukang servis di sini adalah kiai di majelis taklim yang tahu di mana kesalahannya tinggal. Kalau kita kan nggak tahu kesalahannya di mana, itu laptop rusaknya di mana, apa ininya, taunya ini kenapa laptop ya biasanya benar, ternyata pemakaian kita yang salah. Nah, sama kehidupan kita pun seperti itu. Kita nggak tahu sampai kiai itu yang ngasih tahu, ternyata ente ini salah di sini, salah di sini, makanya ente kena bala gitu. Dan itu masih alhamdulillah saya bilang, ente bisa tahu kesalahan ente. Coba kalau misalnya nggak tahu kesalahan kita sampai akhir hayat, iya, bisa udah dah urusannya di akhirat nanti gimana tahu dah. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan tetap lancar, itu bahaya, malah itu namanya istidraj ya. Dia malah makin didalemin lagi tuh nerakanya bisa-bisa. Jadi alhamdulillah itu teman bisa ketemu, mudah-mudahan nanti dia bisa ngaji gitu. Ya alhamdulillah. Saya ajakin ngaji, ya deh insya Allah ya minimal sebulan sekali lah gitu. Nanti naik seminggu sekali, naik lagi. Ya mudah-mudahan itu dengan kayak gitu ente bisa selamat gitu. Kayak gitu. Terus saya bilang kalau ngaji itu jangan lupa bawa pulpen, bawa nulis gitu ya. Jadi kalau ngaji itu ya harus nulis. Ulama aja datang nulis. Ya kita ulama bukan nggak nulis, itu kan aneh ya bilangnya. Lebih hebat kayaknya tuh ulama, bisa langsung paham kayak gitu. Ya kan, simbolnya tuh kan kita pakai, kalau nggak simbolnya siwak sama pulpen. Pulpen itu simbol ilmu, siwak itu simbol ibadah. Makanya itu dua dibawa nggak itu pulpen sama siwak. Tapi bawa pulpen tapi harus bawa buku pak.
Ya, bawa pulpen doang mah cuman dikantongin ya nggak ngaruh juga gitu. Ya, terus ya saya melakukan kalkulasi sedikit ya gitu. Jadi kalau kita ngaji gitu, saya hitung-hitung dalam seminggu itu ada khotam, maulid, burdah, tawasyah, muzakarah minimal 5 lah gitu. 5 dalam sebulan itu berarti 20 taklim. Ya. 5 kali 4 ya. 5 kali 4 20. Berarti kita sebulan itu 20 kali. Hitung aja rata ya. 20 kali setahun. 20 kali 12 240. 240 kali ngaji, Pak. Luar biasa setahun. Setahun kan 360 hari ya. Ya. Terus kali berapa tahun ngaji? Saya ngaji waktu sampai sekarang udah 15 tahun. Kali 15 berarti 3.600 pertemuan. Itu belum dihitung tahunan, belum dihitung arba'in ya. Tapi alhamdulillah catatan saya ini ada 3.100 minus 400 lah. Gitu kan. Iya, saya kalkulasi itu sengaja ternyata masih minus gitu ya. Dari situ ternyata ya tetap aja saya ingat ceritanya Imam Ghazali itu yang dirampok sama perampok, kitab-kitabnya hasil belajar beliau. Diingetin sama perampok itu, kalau ini kitab anak bawa semua, ente nggak dapet apa-apa ngaji selama ini gitu. Jadi nulis aja tuh nggak cukup. Saya banyak catatan ini nggak cukup, nggak nyangkutnya susah, mungkin baik dosa ya gitu. Saya akuin tuh gitu, nyangkutnya susah, tapi minimal kita ada rekam jejak lah gitu. Mudah-mudahan bisa diwarisi atau kayak gimana ya. Dari situlah mungkin kata pakai kita sekarang ada 5 tahun yang lalu, saya sekarang ada 15 tahun yang lalu, masih gini-gini aja gitu. Berarti kita ngajinya belum benar. Emang catatan ada, saya nyatet saya baru nyatet pakai laptop itu baru 2 tahun 3 tahun ke belakang. Itu nyesal saya. Dulu saya nyatet pakai HP. Saya lupa kalau saya bisa ngetik. Itu doang sih. Padahal saya dari dulu udah bisa ngetik, cuman nggak punya laptop gitu aja. Baru kemarin punya laptop, jadi baru sadarnya sekarang gitu. Dan kalau dari dulu ngetik udah banyak banget tuh catatnya ya. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Kang Didit atas pengalaman, nasihat yang telah disampaikan. Semoga menjadi bermanfaat dan menambah semangat kita dalam menuntut ilmu serta beribadah kepada Allah SWT. Bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga ke laman. Terima kasih Prostat atas wejangan. Semoga kita istiqomah mengamalkan. Baik, kita masuk ke acara inti, yaitu acara keempat, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Baik, sebelumnya kita akan murojaah kitab Riyadhus Shalihin yang minggu kemarin. Jadi kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, bab ke-35, yaitu judulnya Hukum Istri Menolak Ketika Diajak Suami. Diajak apa tuh? Demikian sekilas murojaah judul. Dan untuk selanjutnya, mari kita buka hati, buka pikiran, dan hadirkan adab terbaik kita untuk menerima butiran mutiara ilmu dari guru kita. Kepada Al-Mukarram Kyai Ahmad Said, kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba, aftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan anugerah, inayah dan taufiknya untuk bisa sama-sama kembali berkumpul, bertemu dalam satu program, satu acara yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat penuh rahmat dan berkah insyaallah. Moga-moga sepulangnya kita dari majelis ini dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita, permasalahan hidup kita, problematikanya, segala apa yang kita niat hajatkan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu sebab kita selamat, beruntung, dan juga moga-moga kita dikumpulkan bersama para masyayikh kita, para guru-guru kita, dan kita digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat para ulama dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Masya Allah, ada satu kisah ya dari dalam kehidupan anak manusia lah gitu ya. Dianalogikan ketika kehidupannya rusak dengan servis komputer. Deg-degan saya itu. Sebab apa? Kadang-kadang servis komputer itu enggak semuanya bisa diservis. Iya kan? Ada yang harus, wah nggak bisa pak, buang aja nih. Ya, kalau anak manusia disuruh buang ya apa? Masya Allah. Ada yang berat ganti main terbutnya pak, mainboardnya diganti. Kalau manusia diganti apanya tuh? Kalau cuma diganti konektor, IC-nya disolder dikit, oke lah. Tapi kalau laptop ganti layar, waduh, lumayan ya. Dan uniknya lagi kalau kita renungi ma'asyul ikhwan rahimakumullah, itu kadang-kadang servis itu nggak bisa pagi ditaruh sore beres. Nah orang sekarang ini ya
kalau berdasarkan penelitian itu karena sudah sering dibodoh-bodohin, nggak dididik dengan sistem pendidikan yang benar, yang mencerdaskan, sampai-sampai hasil penelitian terakhir IQ-nya penduduk Indonesia ini rata-rata 78, setara dengan IQ-nya gorila. Berarti kan bodohnya parah. Ya, silakan tanya Ustazah Ai. IQ rata-rata penduduk Indonesia, tanya aku coba. Jadi kalau nggak percaya dikira kita ngibul nanti. IQ rata-rata penduduk Indonesia berapa? IQ cerdas itu berapa nilainya? Gitu. Super cerdas, jenius itu berapa? Itu kalau 78, orang gorila itu 70-90 IQ-nya. Gitu. Akhirnya apa ya? Udah kayak tadi. Ya, kita dikasih kehidupan, dikasih laptop, akhirnya dipakai ngiris bawang. Laptop dipakai jadi ternak. Kalau masih bisa pakai, bisa ngetik, masih lumayan lah. Lama-lama rusak gitu aja. Udah. 78. Bener kan? Iya. 78. IQ gorila berapa? Manusia cerdas berapa? Cerdas itu 100. Nah, tahu nggak kekurangannya? Makanya kalau kita di pesantren, santri masuk tes IQ, gitu, layak nggak ini? Gitu. Kalau sudah nggak layak, ya berarti kan harus ada perbaikan dulu. Gitu. Ini orang tua zaman now kudu ngerti ya, anak-anak, cucunya, ponakannya. Kalau disekolahin 6 tahun nggak cerdas-cerdas, terus nggak usah sekolah lah, iya kan? Biar mondok aja di Kurium sini tak upgrade sama saya. Kalau sekolah 6 tahun, itah itu. Dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Ini anak-anak alhamdulillah 3 tahun. Ya, prostat lewat, dikejar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi nggak bisa perbaikan kehidupan itu di tisu. Jadi apa namanya? Kadang-kadang manusia sekarang saking parahnya IQ-nya, datang ke ustadz, datang ke kiai, itu dia apa nggak ngerti servis, apa nggak ngerti laptop, HP, apa dia hidup di zaman batu, ya kan? Datang ke ustadz loh, kepingin urusannya langsung beres, minta air gitu. Ya kan? Ustadz, air, moga-moga beres. Kasih air. Ini kan saking konsepnya otaknya, gitu. Kayak nembel kehidupan ini kayak nembel panci, modal 1000 beres, bocornya hilang gitu. Ya kalau memang kehidupan itu bisa seperti itu, maka yang dalam sejarah mengalami seperti itu Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, ini saya ulang-ulang ini. Ya Nabi itu memang doanya gak mustajab apa? Mustajab. Tapi walaupun demikian, ya beliau mengalami embargo ekonomi. Ya, beliau kelaparan. Ya, beliau sampai dicaci maki, ya, dikasih kotoran, dilempari. Kenapa gak doa aja? Gak cukup seperti itu sahabatnya. Ya, habis itu hijrah, jalan kaki naik ke gunung. Kenapa kan? Ya Allah, kirim burung, anak mau berangkat. Ini tolong ya, manusia zaman now ini
hiduplah yang normal, jangan kayak gorila. Ya. Anda hidup di zaman yang Allah Ta'ala membuka kenikmatan yang semakin luas. Jangan sampai kita bukan orang yang berakal. Makanya benar kata Bayi Maimun Zubair alaihi rahmatullah, alal agil ayya'rifa ma fi zamani. Bagi orang yang berakal, yang cerdas, maksudnya yang berakal itu ya, yang IQ-nya berapa tadi? Ya 144 ya. Ya 110 lumayan lah ya. Terus 20 gitu, jangan terlalu nemen lah. Orang kalau berakal itu wajib tahu ada apa di zaman dia. Ya, kita yang hidup zaman sekarang harus ngerti. Oh, ada laptop, ada HP, ada streaming, gitu. Ada AI. Harus ngerti. Kalau enggak, Masya Allah, anugerah kehidupan yang Allah munculkan di kehidupan kita, ya, harusnya disyukuri, harusnya dipakai dengan baik. Nah, kita jadi tertinggal gara-gara itu. Ini moga-moga Allah memperbaiki keadaan kita semua insyaallah. Wa yaqbalna ala ma fina wa yuqbil wajhi alaina. Moga-moga dengan segala kekurangan kita, kebodohan kita, dengan segala dosa-dosa kita, kita masih diberi kesempatan dan diterima kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Wa asallahu yuqbil wajhi alaina. Moga-moga Allah masih mau menghadap ya, dengan kemuliaan wajahnya kepada kita, masih mau memperhatikan kita ya, tidak membiarkan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Kita lanjut lagi nah. Terus pokoknya kita pasrah sama Allah, terus kita menjalankan kewajiban aja. Ya, hasilnya apa, terus yang penting jalanin aja dulu. Ya, yang penting kita haturkan hajat kita mohonkan kepada Allah, jangan dipikir nanti gimana, terus biarin urusan Allah itu. Tugas kita hamba, tugas kita mengabdi, tugas kita menjalankan kewajiban. Sambil kita mohonkan saudara-saudara kita, keluarga kerabat kita yang belum bisa menjalankan kewajibannya, belum bisa ngaji, belum bisa ya, yang sudah ngaji belum bisa nulis, yang sudah nulis belum bisa ngapal. Oh, terus derajat. Darajatun indallah. Itu semuanya anugerah derajat di sisi Allah. Moga-moga Allah senantiasa menambah dan menyempurnakan nikmatnya kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 282. Kalau babnya bab ke-35 masih bab tentang haknya suami yang wajib atas istri. Kembali masalah kewajiban. Ya, nah sekarang itu banyak rumah tangga kacau karena nggak tahu kewajibannya. Wajib jadi di istri wajibnya apa, nanti jadi ibu nambah lagi kewajibannya. Ya Bu ya, Bu. Nah, nanti nambah lagi jadi mitoha. Iya kan? Udah jadi mertua, nambah lagi jadi apa? Nenek. Jadi ada 4 kewajiban sekaligus itu. Gimana jadi istri tetap, gimana jadi ibu, gimana jadi mertua, dan gimana jadi nenek. Gitu. Nah ini semuanya aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan manusia pasti ngalami. Begitu nggak ngerti, Masya Allah, berapa banyak sebenarnya orang tua lah yang menjerumuskan anaknya ke dalam kehancuran rumah tangga. Karena nggak ngerti, saya punya anak nanti bakal menikah. Nah, bagaimana jadi orang tua yang punya anak mau menikah? Kata Rasulullah harus bisa memilihkan calon pasangan. Gitu. Apalagi anak perempuan.
Anak perempuan itu hak prerogatif, ya, diserahkan sepenuhnya kepada seorang bapak. Makanya sampai ada istilah wali mujbir, maksa bisa bapak itu. Anak nggak mau, nggak setuju, sabodo ting, pokoknya kamu harus sama ini. Karena apa? Haknya Allah berikan kepada seorang bapak yang memenuhi syarat, harus mursyid bapaknya, ya tahu mana laki-laki yang benar, yang bertanggung jawab dan seterusnya. Wah, kata, wah, kita ada cerita di Ciomas ini, ya, seorang kiai menjodohkan anaknya. Pilihan beliau itu anak saking nggak maunya 8 tahun masih gadis. 8 tahun. Itu beliaunya sendiri ceritakan saya. Tapi karena ini murid yakin sama gurunya, dijalanin tuh 8 tahun. Subhanallah, kalau saya mah wallahu a'lam bishawab. Untung guru kita khair-khair aja gitu ya. Itu gurunya sampai, ya kalau nggak sabar ya balikin aja. Sampai ngomong, disabarin. Masya Allah. Ini bukti bahwa orang tua itu memang benar-benar punya ilmu gitu. Akhirnya Masya Allah sampai punya anak, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ini aturan syariat itu kuat. Ya, ini jangan macam-macam bikin aturan sendiri. Waduh, tak tunggu ceritanya gitu aja. Makanya kita mah ngaji ya. Yang nggak ngaji nanti juga nongol. Gitu. Pasti macet. Namanya kewajiban. Kewajiban itu harus. Kayak yang sering kita ulang-ulang. Wajibnya HP. Wajib ngecas. Wajib ngisi pulsa. Gitu. Ini ngotot kagak mau ngecas. Itu pinter capcut, pinter editing, pinter ini, baterai nggak ada, nggak bisa ngecas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, selesai HP-mu, selesai kehidupanmu. Nah, ini ada hadis yang kedua, kewajiban yang sering menyebabkan rumah tangga bermasalah. Qala Rasulullah SAW, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Hadis kedua dari Sayyidina Abu Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin. Begini cetakan saya begini. Ya, ada sebentar. Di nggak ngelihat di cetakan. La yahillu, tidak halal, limra'atin, ya benar, limra'atin. Nanti ada cetakan yang lain. La yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, seorang istri siapapun ya, wanita siapapun. Apa yang nggak halal? Opo antasuma, yang nggak halal sekiranya dia berpuasa. Nggak halal, puasa itu jadi nggak halal. Apa maksudnya puasa nggak halal? Nanti dijelaskan. Wa zaujuha, sedangkan hali suaminya istri, keadaan suaminya istri, iku syahidun, sedang ada di rumah. Jadi nggak halal seorang istri puasa sedangkan suaminya ada di rumah, illa bi iznihi, kecuali dengan izinnya suami. Kakak suami itu ya, kakak bukan yang ngerti, yang ngaji. Suami nggak ngaji ya tetap aja. Wala ta'dana, dan tidak halal memberi izin sopo wanita, sopo istri, fi baitihi, di rumahnya suami, illa bi idnihi, kecuali dengan izin suami. Jadi nggak ngizinin apa ini, gitu? Nggak
Di sini apa nanti dijelaskan. Muttafaqun alaihi, ini hadis disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Wa hadza, adapun lafaz ini adapun ini hadis iku lafzul Bukhari adalah teks redaksinya Imam Bukhari. Itu hadisnya. Kita jelaskan sekarang. Metode pertama penjelasan hadis, yakni kita mentakhrij, yakni mengeluarkan menyebutkan hadis itu dikeluarkan dalam kitab hadis induk yang mana, kitab hadis primer di hadis apa ya, di Sahih Bukhari kah, di Muslim kah? Oh, tadi kan muttafaq berarti Bukhari Muslim. Di Bukhari Muslimnya nomor berapa, bab apa gitu ya. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5905. Yang bawa Bukhari atau cek di internet silakan 5995. Wa Muslim, adapun riwayat Imam Muslim di Sahih Muslim nomor 1026. Kultu, ini kultunya saya komen nih. Wa fihi nazar, dalam keterangan matan di atas ada yang perlu direnungi, ada yang perlu dibicarakan. Li anna hunaka farqun, karena ternyata di sana ada sedikit perbedaan. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau dikatakan lafadznya Imam Bukhari, ternyata begitu kita cek di Sahih Bukhari ada sedikit perbedaan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni wa la ta'dana fi baitihi illa bi'idni. Itu di Sahih Bukhari-nya aslinya begitu. Jadi bedanya apa? Ayo. Apa bedanya? Ayo Prof. Tata. Apa bedanya? Yang di Riyadhus Shalihin kan yang atas. Terus saya nukil yang lafaz Bukhari. Kata Imam Nawawi, wa hadza lafdzul Bukhari. Ini lafaz Bukhari. Saya bilang enggak. Lafaz Bukhari enggak begitu. Ada bedanya dikit banget. Ayo apa? Lil. Ini kurang teliti guys. Lil, kalau la yahillu di Riyadhus Shalihin la yahillu limra'atin. Ya kan? Di Bukhari la yahillu lil mar'ati. Kudu teliti, murajaah. Ya Allah. Beda sedikit doang ya. Itu beda sedikit maknanya jadi jauh kemana-mana ya. Kalau lil mar'ati bagi seorang istri tertentu, istrinya khusus ya, tidak umum. Limra'atin itu siapa aja gitu, untuk berpuasa, sedangkan suaminya, nah ini suaminya wanita yang khusus tadi gitu. Wa amma lafzu Muslim, adapun lafaznya Imam Muslim fi zakah, masuknya di bab zakat. Nah coba apa hubungannya hadis tadi sama zakat ya kan? Bab ma anfaqal abdu min mali maulahu. Babnya unik juga, ketemunya di Muslim. Ternyata babnya adalah apa yang dinafkahkan seorang budak dari harta majikannya. Ayo coba hadis itu ada tentang majikan, ada tentang budak? Enggak ada. Kenapa Imam Muslim memasukkan di situ babnya? Itu artinya apa? Artinya kita ini jangan mau kedel, ikut Al-Quran hadis, suruh nyari hadis gak ketemu, susah ya. Iya, kalau ketemunya hadis ini adanya di bab zakat itu. Coba, kira-kira kita logisnya hadis ini masuk di bab apa? Bab apa? Rumah tangga. Bab rumah tangga mungkin, bab nikah masih masuk akal. Atau bab apa lagi? Puasa. Bab puasa. Itu logika, kita pasti mikir begitu. Tapi ini coba, ternyata mencela kemana-mana. Babnya bab apa? Bab zakat. Coba, ayo nyari, oh gak ada di Sahih Muslim. Bisa nyalain Imam Nawawi kan? Iya dah.
Masya Allah. Wa huwa adapun lafadz Imam Muslim an Hammam bin Munabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Berkata Hammam, inilah yang diceritakan Sayyidina Abu Hurairah kepada kami an Muhammad Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW. Fa dzakara ahadits, maka Sayyidina Abu Hurairah menyebutkan beberapa hadis, minha, di antaranya hadis yang diriwayatkan kepada kami, kata Syekh Hammam, wa qala Rasulullah SAW la tasumul mar'atu. Oh, beda lafadznya. La tasum, gitu. La tasum al mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnih, wa la ta'dzan fi baitihi wa huwa syahidun illa bi'idnih, wa ma anfaqat min kasbihi, dan hendaknya tidak menafkahkan sopo istri min kasbihi, dari hasil usahanya suami, min ghairi amrihi, tanpa adanya perintahnya suami. Fa inna nisfa ajrihi lahu, maka kalau dia menafkahkan tanpa perintah suami, separuh pahalanya jadi milik suami. Itu tentang takhrik, ada sedikit perbedaan. Lafaz Muslim malah Masya Allah banyak perbedaannya. Ada zaud di sini ba'al, berarti makna ba'lun itu sama zaudnya ya. Syawahidul hadis, hadis yang menjadi bukti bahwa riwayat ini ada, sama-sama riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumul mar'atu, gitu. Ada riwayat yang lain, la tasumul mar'atu wa zawjuha syahidun yauman min ghairi syahid Ramadan. Lafaz ini kenapa saya jadikan syahid? Iya, soalnya hadis yang tadi tidak boleh puasa. Nanti timbul pertanyaan, puasa apa yang nggak boleh? Masa puasa Ramadan harus minta izin? Nah, ternyata dijawab dengan riwayat yang lain. Nah, kecuali yang minta izin itu selain puasa Ramadan. Puasa Ramadan nggak perlu minta izin karena wajib. Illa bi'idnihi. Wa fil bab an Ibn Abbas wa Abi Sa'id. Hadis Abu Hurairah, kata Imam Tirmidzi, dalam bab masalah ini ada syahid yang lain, riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Abu Sa'id. Jadi hadis ini diriwayatkan 3 orang sahabat. Satu Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Abbas, yang ketiga Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri. Cuma afwan, saya belum ngecek riwayat yang Ibnu Abbas itu apa, yang Abu Sa'id al-Khudri apa ya, yang tentang bab yang kayak begini. Itu ngeceknya kalau di Sunan Tirmidzi, berarti ngeceknya di kitab yang khusus. Jadi Imam Tirmidzi itu di antara kebiasaannya, beliau begitu menyebutkan hadis, habis itu qala wa fil bab ya. Wa fil bab gitu. Mesti ada wa fil bab. Dalam bab ini ada hadis yang menjadi syahidnya, yang menjadi saksinya, Ani bin Abbas. Apa teks hadis Ibnu Abbas? Ayo, bisa nyarinya loh. Itu nyarinya pakai kitab khusus ya. Ulama menjelaskan maksudnya Imam Tirmidzi itu jadi kitab. Wa fil bab itu dijadikan satu tema tersendiri sampai jadi kitab. Salah satunya kitab Nuzhatul Albab fi makna qauli Tirmidzi wa fil bab. Judulnya gitu. Nuzhatul Albab fi makna qauli Tirmidzi wa fil bab. Jalan-jalannya orang yang cerdas, yang jenius, menjelaskan tentang perkataan Imam At-Tirmidzi wa fil bab. Imam Tirmidzi ngomong wa fil bab itu maksudnya apa, hadisnya apa, dibahas di situ. Ada 5 jilid. Di Maktabah Syamilah ada itu Nuzhatul Albab. Terus kata Imam Tirmidzi, haditsu Abi Hurairah haditsun hasan. Hadisnya Imam Sayyidina Abu Hurairah ini hadis yang bagus. Nah, ini derajat kedua, sahih, hasan, dhaif. Wa qadruya hadzal hadis an Abi Zinad an Musa bin Abi Utsman an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomornya di Sunan Tirmidzi nomor 782. Terus walafzu Abi Dawud, hadis ini juga ada lafaz riwayat Imam Abu Dawud an Hammam bin Munabbih, sama dari Hammam bin Munabbih kayak di Sahih Muslim tadi. Annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa beliau mendengar Sayyidina Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah SAW la tasumul mar'atu wa qulu syahidun
illa bi'idnihi khaira Ramadan. Nah, di Muslim nggak ada Ramadannya. Di Sunan Tirmidzi ada Ramadan. Berarti yang perlu izin selain puasa wajib. Ada kesimpulan sementara. Wala ta'danu fi baitihi wa huwa syahid, dan tidak memberi izin di rumahnya suami sedangkan suaminya masih ada di situ illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Nah, nanti masalah ini riwayat yang Sunan Abi Dawud. Nah, kalau suaminya nggak ada, apa boleh ngizini? Nah, ya kan? Ini kata di sini riwayat Abu Dawud, kalau suaminya ada, orang masuk minta izin ke suami. Nah, kalau suaminya nggak ada, boleh nggak masukin orang gitu? Nah, terus orang itu siapa yang nggak boleh itu? Gitu? Apakah orang laki doang yang nggak boleh, orang perempuan boleh, atau siapa yang nggak boleh diizinin? Nah, nanti dibahas. Kalau ibu terus mana tadi? Yang kedua, an Abu Hurairah, dari hadis Sayyidina Abu Hurairah lagi. Annahu sami'a Rasulullah SAW, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, la yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih wa la ta'danu li rajulin. Oh, ternyata yang nggak boleh diizin itu laki. Timbul pertanyaan lagi, lah kalau ibu-ibu boleh masuk nggak? Ya kan? Ini ngaji hadis itu nggak bisa main satu hadis dibawa ngalor ngidul. Ulu bin adil dolalah. Satu hadis, tanya emang ada syahidnya lah. Ada hadis yang lain nggak? Gitu. Satu hadis, kan ada riwayat yang lain. Gitu. Salah ngaji kayak begitu. Harus pakai kitab hadis, harus apa syahidnya, apa ininya. Lalu secara utuh riwayat Sayyidina Abu Hurairah itu bisa dipahami. Kalau ngambil satu riwayat aja nggak bisa. Allah ya Rabb. Wala ta'danu rajulin fi baitiha wa huwa lahu karih. Nah, yang berikutnya ada keterangan wa huwa lahu karih, orang laki yang nggak disenangi sama suaminya. Wa ma tasaddaqat min sadaqatin, dan tidaklah seorang istri bersedekah dari satu sedekah falahu nisfu sadaqatiha, maka bagi suami separuh sedekahnya istri. Wa innama khuliqat min dhila', dan sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 4170. Terus saya sebutkan ini wa Ibnu Hibban hadzal hadis. Imam Ibnu Hibban memberi judul bab hadis ini biqaulihi, dengan perkataan beliau, dzikrul bayan bi anna zajr 'anil syai'ain alladaini dzakarnahuma qablu innama huwa zajru tahrim. Bab menjelaskan tentang teguran tentang dua masalah yang sudah kami sebutkan sebelumnya, itu adalah teguran pengharaman, la zajru ta'dib, bukan teguran tentang mengajarin adab. Jadi bab ini nggak boleh itu artinya haram. Jadi puasanya haram. Masih masalah lagi. Apa maksudnya puasanya haram? Sah nggak? Ada pahalanya nggak wanita yang kayak begitu? Begitu deh. Iya dong. Qala Ibnul Athir, yang ketiga syahidnya, wa akhrajal Bukhari mithlu hadis ziyadah. Imam Bukhari meriwayatkan seperti tambahan dalam riwayatnya, wa fihi ma anfaqathu min nafaqatin min ghairi idnihi, min nafaqatin ya, min nafaqatin ma anfaqathu min nafaqatin, apa saja yang dinafkahkan, diinfakkan sama istri dari berbagai macam infak, min ghairi idnihi, tanpa izinnya suami, fa innahu yu'adda ilaihi syatruh, sesungguhnya itu dikembalikan kepada suami separuhnya. Wa fi ukhra li Abi Dawud, dalam riwayat yang lain menurut riwayat Imam Abi Dawud, anna Abu Hurairah su'ila 'anil mar'ah, Sayyidina Abu Hurairah ditanya tentang seorang wanita, hal tatasaddaqu min baiti zawjiha, apakah boleh seorang istri bersedekah dari rumah suaminya? Qala la, nggak boleh, illa min qutiha, kecuali itu makanannya istri.
Nah, kalau makannya istri, punyanya istri sendiri, silahkan disedekahin. Yang ada di dapur nggak bisa, gitu. Nggak boleh disediain. Wal ajru bainahuma, kalaupun itu punyanya istri, pahalanya dibagi dua, suaminya juga dapat. Wala yahillu laha, dan tidak halal bagi seorang istri an tatasaddaqa, untuk bersedekah min mali zawjiha. Tidak halal artinya haram bersedekah dari harta suaminya illa biidnihi, kecuali dengan izin suami. Jangan dikasih-kasih aja, Pak minta kasih ini nih, kasih itu, ngambil dari ya, nggak boleh, nggak halal, haram. Zada Rizin, menambah Imam Rizin, fa in adzina laha zawjuha, apabila mengizini kepada istri suaminya, apabila suaminya mengizinkan kepada istri, fal ajru bainahuma, kalaupun dikasih izin, suami itu dapat pahala walaupun yang sedekah istri, gitu maksudnya. Fa in fa'alat bi ghairi idni, kalaupun dia sedekah tanpa izin gimana? Fal ajru lahu, berarti semua pahalanya milik suami. Wal ithmu 'alaiha, sedangkan dosanya ditanggung istri. Segitu dia sedekah loh. Jadi ibu-ibu ini jangan sok ngasih dapat dosa. Ya, pokoknya suami itu raja, ya, harus ngerti ini. Makanya ibu-ibu ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, suaminya diomeli. Kagak bakal masuk surga istri kayak begitu. Gak ngefek, dia mau ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tambahin hari, misalnya hari Minggu dia nambahin hafid, hatu hari, kagak bakal beres. Pengen diridhoi sama Allah, pengen masuk surga, urusan dulu sama suami beres. Suaminya ridho, baru selesai semua. Paham ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini bapak-bapak lagi naik daun, bu, tenang aja. Kasihan bapak-bapak umpan yang keluar semua, encok, ya, pekelinu, karena menahan tekanan batin yang terlalu dalam, tertekan. Kalau ditambah kan bisa hiburan pak ya. Masya Allah. Ya, kasihan bapak-bapak, Masya Allah. Apalagi sekarang harga tambah naik, gajian gak naik. Gajian segitu-gitu juga. Ibu-ibu ini gak mikir. Yang sering belanja itu kan ibu-ibu, tapi yang gak mikir, yang on ya ibu-ibu juga coba. Gitu. Yang ngomel-ngomel siapa coba? Sebelum Covid itu harga itu berapa? Sekarang setelah Covid itu naik 30% rata-rata. Saya tanya, coba tanya, gaji suami naik 30% nggak? Artinya harus lebih disayang apa lebih diomeli? Kan gitu. Bu. Jangan otak gorila. Terus cerdas, ini kehidupan ini perlu kerjasama, perlu saling mengerti, ya, saling memahami, saling berdoa, mendukung gitu. Jangan saling nyalahin. Bapak sih nggak becus kerja, wah tanda-tanda kiamat itu. Ini masanya bukan nggak becus kerja, negara kita lagi begini, dalam dan luar negeri itu lagi galau. Gitu. Terus jangan nyari kambing hitam, nyari kambing putih. Syukur-syukur nyari sate kambing ya. Baik, apa maksud hadis-hadis tadi? Ayo kita simak kata para ulama. Syarahul hadis. Metode yang ketiga dalam menjelaskan hadis baru dijelaskan menurut ulama. Jangan menurut kita sendiri, orang bukan ahli hadis. Kitab hadis nggak punya, ini nggak punya, jelasin hadis dari mana? Nggak boleh begitu. Sok tahu maksudnya. Qala Imam Ibnul Mulaqqin. Imam Ibnul Mulaqqin ini gurunya Imam Ibnu Hajar. Nah, ternyata ya sudah saya cantumin ini. Ternyata begitu kita cek lagi, ada ulama yang lebih senior lagi, Imam Ibnu Battal. Sama syarahnya begini. Mungkin ya, wallahu a'lam, biasanya ulama itu menukil dari ulama sebelumnya. Karena Imam Ibnu Mulaqqin ulama abad ke-6, Imam Ibnu Battal ulama abad ke-400 sekian ya.
Berarti ada kemungkinan menukil dari kitabnya beliau. Karena syarah Bukhari yang paling sepuh sementara yang ditemukan tuh syarah Ibnu Battal. Ada di Dukuriyung, ada syarah 10 jilid. Wa amal idnu fi baitihi. Adapun masalah idin di rumah suami, fala ta'dzanu fihi, maka enggak boleh ngidinin sapa istri fihi di rumahnya suami li rajulin wala limra'atin. Istri nggak boleh ngasih izin baik untuk laki maupun untuk orang perempuan yakrahu hazaujuha yang nggak disenangi sama suaminya. Laki perempuan suaminya tahu dari mana suami nggak senang, lihat aja mukanya suami, gitu ya. Loh, kok bisa ngeliat mukanya suami? Ya nanti ada hadis nomor 247 2647. Fa inna dzalika yujibu su'adzan. Sebab yang seperti itu masukin orang tanpa izin suami, laki atau perempuan, menyebabkan suami jadi su'udzan. Satu, artinya seorang istri harus menjaga ya kebersihan hati suami. Jangan sampai suami itu tidak percaya sama kita, nuduh sama kita, ada su'udzan sama kita. Bahasanya anak apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ya betul nggak, betul nggak? Oh iya, rumah tangga itu harus jujur apa adanya. Kalau dibangun dengan kebohongan demi kebohongan, akhirnya suudzon, itu nggak enak, itu kayak gitu. Berantakan. Ini ulama itu paham maksudnya Rasulullah. Kenapa nggak boleh masuk lah? Biar hidupnya tenang. Gitu. Satu, nggak ada suudzon. Suudzon itu dari syaitan, gitu loh. Artinya supaya suami kita tidak dikalahkan dan diperalat sama syaitan. Gitu. Yang kedua, wa yab'atsu 'ala al-ghirah allati hiya sababul qati'ah. Dan perbuatan ngasih izin itu menimbulkan kecemburuan yang mana itu sebabnya jadi rumah tangga putus. Gitu. Jangan bikin sesuatu yang membuat cemburu. Wah, itu dibahas. Gitu. Ada berapa macam cemburu? Dibahas sama para ulama. Imam Ghazali ngebahas. Ada cemburu yang syar'i, ada cemburu yang tabiat. Ya, tabu syar'i wajib cemburu, harus cemburu. Enggak cemburu dosa. Gitu. Ada cemburu yang dosa. Enggak harus dicemburuin, cemburu. Dosa. Gitu. Ada cemburu tabiat, ada cemburu syar'i. Nah, ada cemburu yang berlebihan. Gitu. Mana tuh itu bahasnya Bang? Ngaji apa? Kita nggak ada ngajinya kita ini. Ngaji apa bahas kayak gini? Harusnya bermunakahat itunya. Allah, orang sekarang istri satu aja ribut perang dunia ketiga, gimana? Ada lagi. Ini yang menimbulkan kecemburuan ini, suami harus ngerti, istri harus ngerti. Gitu. Karena itu sebab patah di rumah tangga. Wa yashhadu li hadzal hadis as-salif. Nah, yang menjadi saksi bagi hadis ini adalah hadis yang sebelumnya. Ini maksudnya perkataan Imam Ibnu Mulakin sudah mencantumkan hadis ini di bab sebelumnya, yakni hadis nomor 2647. Silahkan dibuka di Sahih Bukhari nomor 2647. Di situ ada cerita Sayyidah Aisyah memasukkan saudara sesusuannya. Jadi Sayyidah Aisyah itu punya saudara sesusuan laki. Begitu masuk Rasulullah nggak tahu, nggak ada izin. Man hadza ya Aisyah? Siapa nih Aisyah? Nah, ini kelihatan dari wajahnya Rasul itu nggak senang. Gitu. Makanya tadi saya bilang, tahu dari mana boleh atau tidaknya suami itu senang atau tidak? Lihat mukanya. Gitu. Kita kan lihat mukanya orang senang atau enggak itu kelihatan. Gitu. Gitu. Wa in kana al-idzn lin-nisa akhafu min al-idzn lir-rijal. Walaupun nanti izin bagi wanita itu lebih ringan sebenarnya bagi izin bagi seorang laki-laki. Wa qad salafa riwayat Muslim. Nah, dan sudah ada keterangan Imam Muslim sudah lewat ya. Wala tadanu fi baitihi wa huwa syahidun ila bini. Tidak boleh izin di rumahnya. Ini mutlak, laki perempuan nggak boleh kecuali dengan izin suami. Masih timbul masalah lagi. Nanti kalau kerabatnya istri apa? Keluarganya apa ya apa gitu ya. Qala Al-Tibi, berkata Imam Al-Tibi,
dalam kitab, kalau tadi dalam At-Tawdih, sekarang kitab Syarhul Mishkah Litibi Al-Kashif an Haqaiqis Sunan. Al-muradu bihat som an-nafilah, yang dimaksudkan dengan puasa yang nggak boleh di sini, di hadis ini, hadis Abu Hurairah tadi, adalah puasa sunnah yang nggak boleh. Loh, kenapa sih orang ibadah nggak boleh, apalagi nggak ibadah? Maksudnya kan gitu. Ini istri mau ibadah nggak boleh, apalagi nggak ibadah. Jalan-jalan gitu. Kaila yafuta 'ala zawji istimta'aha biha, supaya tidak hilang bagi suami untuk bisa apa? Ya, mengambil nikmat manfaat dari seorang istri. Wala ta'danu ajnabiyyan fi dukhuli baitiha, dan hendaknya istri tidak memberikan izin kepada orang asing. Nah, di sini jelas ada orang asing. Nah, berarti kalau kerabat beda lagi nanti masalahnya, ya kan? La biidni illa biidni, nah keliru itu ketikanya, ada karisnya, illa harusnya illa biidni, bukan ya gitu ya, itu hamzah kasroh, nah, illa biidni, illa biidni zauj. Nggak boleh memasukkan orang asing, ini bukan muhrim, bukan kerabat, kecuali dengan izin suami. Nah, berarti masih ada permasalahan, ada pertanyaan. Nah, kalau kerabat gimana? Nggak dibahas di sini, orang asing gitu aja. Qala Qadhi Iyad, berkata Imam Qadhi Iyad, ada fit tatawwu, sama ini dalam urusan masalah puasa sunnah. Li'anna haqqa zawjiha 'alaiha wajib, sebab haknya suami itu wajib atas istri. Fala yutrakul wajibu lin nafl. Jadi kaidahnya, kalau ada kewajiban jangan ditinggalkan karena ada masalah yang sunnah. Gitu loh. Jadi ketika suami ada, berarti ada kewajiban. Ngerjain sunnah aja nggak boleh, apalagi ngerjain yang kagak sunnah. Cuma ibu-ibu ini kalau ada suami, yang dikerjain suami atau yang lain? Suaminya nggak dikerjain dong, ya? Masalahnya di situ, Pak. Suami nggak kerawat, nggak keramut. Yang diberesin siapa? Rumah, diberes, suami. Udah dapur, dibikin mengkiran, suaminya kosong. Itu masalahnya, nggak ngerti ibu-ibu. Nah, ini alhamdulillah nyampe ilmunya, Bu ya, nyampe nggak? Kasihan tuh suami-suami, masya Allah, bikin suami itu kinclong gitu deh, betah di rumah, ya dah. Jadi kalau sudah ada suami ngelayap, itu masalah itu. Nggak pulang. Sebab dia pulang itu, waduh, mikirnya aneh-aneh. Harusnya baiti janati, ini enggak, baiti nari, rumahku neraka tuh. Aduh, panas gitu Pak. Jadi nggak bisa, wajib ditinggal karena ada urusan sunnah, apalagi urusan mubah. Wa qauluhu, adapun perkataan Rasulullah, wala ta'zanu fi baiti wa huwa syahidun illa bi'izni, dalilun annahu la idzna bihuduri rabbid dar, dalil bahwa tidak ada hak izin bihuduri rabbid dar, dengan adanya yang memiliki rumah li ghairihi, kepada yang lain, fiha, di dalam rumahnya sang pemilik, li'annahu malikuha, karena suamilah yang menjadi memiliki rumah tersebut. Artinya apa? Ikatan suami istri itu hanya ikatan hubungannya dengan suami, nggak berhubungan dengan harta suami, nggak berhubungan dengan rumahnya suami, gitu. Ini harus ngerti. Soalnya kita hidup di zaman lagu yang menyesatkan. Aku milikmu, kamu milik. Siapa ngajarin kayak begitu? Boleh kok dimiliki, bisa dijual kan? Gitu.
bisa dikasihin kan gitu. Itu lagu paling menyesatkan itu. Gitu. Ini bukan urusan kepemilikan. Gitu. Oh, makanya orang sekarang begitu ada masalah rumah tangga, wah harta kono kini, wah gitu kan. Itu makanya harus ngerti hukum gitu ya. Masya Allah. Baik, qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. La tasum al-mar'atu wa ba'luha syahidu kabini. Hada mahmulun asabit tatawu. Sama. Tadi Imam Qudhu'iyat itu mazhabnya Maliki. Imam Nawawi ini mazhab kita Syafi'i sama juga. Ini adalah puasa tatawu. Wal mandub ini bagi puasa tatawu dan puasa mandub, puasa yang sunnah. Alladzi laisa lahu zamanun muayyan, yang mana puasa itu tidak ada waktu tertentu. Nah, puasa mutlak ini. Terus wa hadzal nahyu lit-tahrim. Larangan ini jelas-jelas untuk pengharaman. Jadi haram puasanya. Sharraha bi ashabuna, ini jelas-jelas disampaikan sama para sahabat kami, ashabus Syafi'iyah. Wa sababuhu, kenapa sebabnya itu kok jadi haram? Puasa sunnah tadi. Anna zawja lahu haqqul istimta'i biha. Karena suami itu mempunyai hak untuk tadi menikmati istrinya fi kullil ayyam, dalam setiap hari. Jadi jangan sampai ada tanggal merah kalau bisa ya. Setiap hari loh. Jangan dilewatkan gitu loh. Ngasih belanja doang tiap hari, giliran menikmati nunggu sempat. Allah ya. Wa haqquhu fihi wajib. Sedangkan haknya suami dalam masalah itu adalah wajib. Alal faur, wajibnya segera. Ya tar, belum sama begitu. Itu mengundur kewajiban. Ada wajib itu alat tarohi, bisa diundur. Ada wajib alal faur, diundur ya keburu tidur. Ya, wah perjuangan hidup lagi tuh. Udah sisa-sisa kehidupan lagi. Aduh, ini ibu-ibu ini. Makanya sampai ada tulisan kadang-kadang, dulu kopi itu hangat, tapi ketika hangat kau tidak segera meminumnya, nah, akhirnya jadi dingin. Nyalahin kopi. Ini ibu-ibu, ya udah dingin, enggak dari tadi gitu maksudnya. Paham nih Bang, Bu, ngerti kan nih Bu? Itu kopi lagi hangat buruan gitu loh. Udah dingin aja, balik ya udah tidur. Susah lagi tuh ya. Ini kalau nggak ngerti fikih itu. Ini bapak-bapak yang sepuh-sepuh ngerti juga kayaknya. Kopi hangat, gitu. Masya Allah, manasin kopi tinggal jetek, nggak manasin kolot tuh. Masya Allah. Alal faur, ini kata yang paling top dari Imam Nawawi ya. Wajibnya itu segera, nggak bisa ditunda itu. Fala yafutuhu bitatawu'in, maka jangan sampai menghilangkan kewajiban tersebut gara-gara urusan sunnah. Wala biwajibin ala tarahi, dan juga jangan sampai menghilangkan haknya suami yang wajib segera tadi dengan kewajiban yang bisa diundur. Gitu loh. Ayo pertanyaannya, masak bisa diundur nggak? Nyuci bisa diundur nggak? Wajib bukan? Apalagi bukan wajib tapi bisa diundur gitu. Masalahnya apa sih? Kurang ngaji ibu-ibu. Gimana? Jelas nggak ini? Bapak-bapak lagi naik daun. Sayang istrinya nggak denger. Oh gampang, zaman sekarang istrinya nggak denger, tinggal cek di YouTube, di Facebook nih, dengerin ibu nih, halal faul. Di garis bawah itu lihat sama bapak-bapak, halal faul. Fa'in gila. Kalau ada pertanyaan lagi, fayam bagi ayu jawizalah, fayam bagi ayu jawizalah asal bighairi ini.
sebentar. Fayam bagi ayyajuzu laha shaumu bi ghairi idnihi. Kalau ditanyakan misalnya gini, ya semestinya kan suami itu ngizinin istri puasa. Nah, mestinya ngizinin bi ghairi idnihi. Walaupun boleh, harusnya boleh bagi istri itu berpuasa walaupun tanpa istri. Fa'in arad dan istimta. Nah nanti kalau suaminya kepingin bihat terhadap istrinya karena lahu dzalik, maka silakan aja, boleh. Wa yafsud shaumuha, dan bisa rusak puasanya. Nah, jadi nggak perlu izin lah. Ya udah biarin aja puasa dulu. Nanti kalau suaminya mau baru dibatalin gitu ya. Umpama ada pertanyaan gitu. Ajib nih tasawurnya Nawawi. Kenapa sih kok pakai izin aja, ribet? Udah puasa aja dulu, nanti kalau malu ayo. Boleh puasanya dibatalin, dirusakin gitu ya. Fal jawab. Apa jawabannya? Anna shaumaha yamna'uhu minal istimta' fil 'adah. Puasanya istri itu menghalangi suami untuk menikmati dalam segi kebiasaan. Biasanya tuh puasanya ya langsung hilang tuh. Gitu. Keinginannya suami itu jadi hilang gitu. Li'annahu yuhabu intihaku shaum, sebab itu dihormati ya, ada kewibawaan untuk merusak puasa itu. Wah ibadah, wah gak enak gitu, suami itu jadi ngedon ya. Yuhabu intihaku shaum bil ifsad, itu ditakuti merusak puasa itu dengan membatalkannya. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam wa zawjuha syahid, sedangkan sabda Nabi suaminya sedang ada, ay muqimun fil balad, yani sedang ada di dalam kota, maksudnya bukan nggak harus di rumah gitu. Amma idza kana musafiran, adapun kalau suaminya sedang musafir, yani sudah keluar batas kota, fala hasum, maka boleh bagi istri untuk puasa, li'annahu la yata'atta minhu istimta' idza lam takun ma'ahu. Jadi karena memang nggak mungkin untuk istimta' sebab suami sedang tidak ada, sebab istri sedang tidak bersama suami. Jadi kalau kita tanya, ibu-ibu enaknya ada suami atau sedang nggak ada suami? Nah, bingung kan jawabnya ya? Dibilang ada suami, ada kewajiban. Nggak ada suami, kebingungan juga. Nah, ya, nah itulah makanya pinter-pinternya harus ngerti. Begitu suami ada, wah ingat ada kewajiban. Ya, taruh semua, beresin urusan suami dulu. Itu masya Allah, baru tuh suami betah di rumah. Iya, nggak ada masalah-masalah apa yang aneh-aneh itu ya, pelakor lah, pilwil, nggak ada, karena semuanya mengerti kewajibannya. Terus qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala ta'danu fi baiti wa wajhatu illa bi'idnih, fihi isyarah. Adapun dalam sabda Nabi tidak memberi izin di rumahnya suami sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Di dalam sabda Nabi ini ada isyarat apa? Ila annahu la yuftatu 'ala az-zawji wa ghairihi min malikil buyut wa ghairiha bil idin fi amlakihim illa binihim, wa hadha mahmul 'ala ma la yu'lam ridha az-zawj. Enggak boleh dicerai-beraikan atas seorang suami dan yang lainnya dari para pemilik rumah dengan sebab izin fi amlakihim, di dalam harta milik-milik mereka para suami, illa bi'idnihim, kecuali dengan izinnya suami tersebut. Itu satu rumah ya sudah semuanya gitu ya, karena ada di wilayah kepemilikannya suami. Wa hadza mahmulun, kayaknya kan berat. Iya, ini mahmulun ala ma la yu'lam ridha zauj. Ini bagi harta, bagi barang-barang yang tidak diketahui suaminya ridho atau tidak. Fa in 'alimatil mar'atu wa nahwaha ridhahu bihi, tapi kalau seorang istri ya atau wanita yang lain yang tinggal di rumah situ ya, pembantu dan sebagainya,
mengerti ridhonya pemilik rumah, ridhonya suami, jazaka ma sabaqa fin nafaqah, maka boleh untuk menafkahi, untuk memakai, untuk dilihat. Ini istri harus kenal, berarti harus tahu benar yang disenangi suami siapa, ya toh. Barang yang nggak boleh di otak-atik yang mana, gitu. Itu nggak boleh dipinjemin, nggak boleh dipakai, apalagi dikasihin orang. Nah, harus rapi di rumah itu. Nah ini sekarang orang lain nggak pakai, anaknya sendiri pakai, nah masalah itu. Ini jadi masalah itu. Akhirnya bapaknya mau pakai nggak ada. Ini seorang istri harus tahu, yang ngajarin, ngedidik anaknya. Anak-anak juga ngerti ini haknya orang tua. Gitu. Abah dulu kalau masya Allah serumah dimarahin itu. Gara-gara apa? Potong kuku pindah tempat, korek, lilin pindah tempat, center kayak gitu. Kita dulu bingung ngapain sih, masa gitu doang serumah, Umi sampai diikut dimarahin. Ternyata ini, gitu. Karena Robert Dar itu yang mengatur kepemilikan dan tempatnya, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Ya, ternyata itu kalau di kantor-kantor besar emang begitu aturannya. Begitu dipindah, ada yang butuh, bingung akhirnya gitu. Tapi kalau tempatnya ada di situ, subhanallah pernah kejadian. Ya, begitu lampu mati, nyari gampang, gitu. Karena tempatnya ada di situ. Tapi kalau tempatnya nggak ada lampu mati, tambah bingung lagi tuh. Mau ngarang-ngarang, gitu ya. Jadi ya itulah, subhanallah ya. Syariat ini mengajarkan kita tertib yang luar biasa. Nah, di dalam rumah tertib, nanti dalam bermasyarakat, dalam bernegara rapi. Nah, sekarang ini kenapa negara kacau balau kayak begini? Gitu. Siapa yang ngajarin dikit-dikit korupsi, dikit-dikit korupsi? Ibu-ibu yang ngajarin. Ya terus terang aja. Ayo saya tanya, Mak, istrinya kalau belanja pakai catatan nggak? Ada. Ngajarin korupsi itu. Yang nggak ngasih catatan siapa? Suaminya. Suaminya ngajarin korupsi ke istri. Iya, kasih catatan belanja apa Bu? Tempe, tahu. Nah, yang nggak disebut nggak boleh dibeli. Bisa rapi nggak? Itu praktekin itu. Baru semua anggaran di tingkat RT, di tingkat RW terbiasa rapi. Sekarang coba, hatta uang masjid hilang. Coba. Uang masjid itu nggak ada. Uang majelis nggak ada. Apa sebab? Dan kita aja di rumah kayak begitu kok. Ya, nggak pernah diminta lagi kembaliannya berapa. Nggak tahu harganya. Suami nggak tahu harganya. Nggak boleh itu. Kita ini yang rapi. Ada Rasulullah ngajarin sama kita. Nah, harus tahu ini suami ridho nih. Oh ini boleh nih dikeluarin, dikasihin, dipinjemin, boleh. Yang ini nggak boleh. Nah, biasanya apa? Diatur di surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, ya itu perabot-perabot yang kecil, yang tetangga sering minjem, nah itu diperbanyak. Nah, sebab apa? Kebutuhan orang banyak, silakan, nggak pakai izin suami juga, nah, boleh. Itu syariat komplit, luar biasa. Baik. Qala al-Iraqi, berkata Imam Abdul Fadl al-Hafidh al-Iraqi dalam kitab Tarhut Tasrib. Wa fi Sahih al-Bukhari la yahillu lil mar'ati an tasum. Dalam Sahih Bukhari ada kalimat tidak halal bagi seorang wanita, seorang istri. Wa huwa sharihun fi tahrimi dzalik. Ini berarti jelas tentang keharaman masalah puasa sunnah tadi. Wa bihi sarraha Syafi'iyah wa hakahu Nawawi fi Rawdah wa Syarh Muslim. Ini dijelaskan sama ulama-ulama fikih Syafi'iyah. Imam Nawawi juga menjelaskan dalam Syarah Muslim dan kitab beliau Rawdatul Talibin. An ashabina wa hakahu fi Syarh Muhadzab, dan dijelaskan juga dalam Syarah Muhadzab. An jumhuri ashabina, bahkan dari jumhur ya ulama Syafi'iyah. Sumaqala wa qala ba'du ashabina yukrahu was sahih al-awwal. Ada sebagian ulama Syafi'i mengatakan puasanya jadi makruh. Ya, tanpa izin suami ada. Sebagian ashab Syafi'i mengatakan makruh. Was sahih, pendapat yang benar itu yang pertama, ini jadi haram.
Qala falau shamat bi ghairi idzni zawjiha sahha bi ittifaq ashabina. Nah, apa maksudnya haram tadi? Andai kata istri tetap puasa tanpa izin suami, puasanya sah. Ini sepakat ulama Syafi'iyah, wa in kana shaumu haraman, walaupun puasanya haram tapi sah. Apa maksudnya sah? Li'anna tahrimahu li ma'nan akhar. Karena pengharamannya karena ada makna yang lain, la li makna ya'udu ila nafsi shaum, bukan kembali kepada makna yang kembalinya kepada puasa itu sendiri. Fahuwa qasara fi daril maghsubah, seperti orang sholatnya di tempat gosap. Sajadahnya temennya nggak izin dipakai sholat, sholatnya sah tapi dosa. Wa qala sahibul bayan, berkata Imam Sahibul Bayan, kitab Al-Bayan, siapa? Lupa saya pengarangnya. Siapa Al-Bayan itu? Kitab Al-Bayan fikih Syafi'iyah. Qabuluhu ilallah ta'ala, maksudnya sah itu ya masih bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia punya catatan dosa. Qala An-Nawawi wa muqtadal madzhab fi nadhiriha al-jazmu bi'adami thawab. Tapi kata Imam Nawawi, ada ulama mengatakan puasanya masih bisa diterima sama Allah. Kata Imam Nawawi, kalau dari kaidah madzhab Syafi'i dalam masalah yang seperti ini, al-jazmu bi'adami thawab, bisa dipastikan nggak ada pahalanya puasanya. Gitu. Maksudnya haram itu dianya dosa dan puasanya nggak ada pahalanya. Kama fis shalah fi dari mausubah, seperti masalah sholat di tempat gosap. Wa man qala bil karahah ihtaja ila ta'wili qawlihi la yahil. Nah, tapi kalau ada ulama yang mengatakan ini makruh dalam madzhab Syafi'i, ya ada ulama ini berarti membutuhkan penafsiran makna hadis la yahil. Ala anna ma'nahu laisa halalan mustawiya at-tarafain. Jadi maknanya bukan halal yang sama kedua ujungnya. Ujung bawah halal, ujung atas halal. Bal huwa rajihut tarki makruh. Wa huwa ta'wilun ba'id. Ini ada ulama yang mentakwili dengan takwil yang jauh banget ya. Yang ujung sini yang lebih kuatnya makruh, ujung sini masih boleh. Jadi makruh itu sebenarnya kan halal. Iya dah. Makruh itu artinya halal itu kalau dimakan nggak dosa, gitu. Ditinggalkan dapat pahala gitu. Nah, sama kayak begini. Ibadahnya sih makruh, maknanya cuma kata para ulama itu mah penafsiran yang kejauhan. Walau lam yarid hadzal lafadz fa lafdzun nahyi alladzi fi sahih Muslim dhahir fi tahrim. Kalau tidak ada lafaz yang seperti ini la yahil, gitu, maka lafaz larangan la tasum di situ jelas ada di riwayat Muslim. La tasum berbentuk sigat la nahi, larangan. Ini menunjukkan dhahirul fi tahrim, berarti makna jelas-jelas dalam masalah pengharamannya. Wa kadza lafdzul musannif, begitu juga lafaz musannif. Li'anna isti'malu lafdzil khabar yadullu ala ta'kidin nahi. Kalaupun menggunakan model kalimat berita itu menunjukkan berarti sangat terlarang. Wa ta'aqqudi yakunu bihamlihi ala tahrim. Nah, penekanannya itu kalau makna berita tadi diarahkan kepada makna pengharaman, berarti sangat haram. Nah, tidaklah berpuasa. Nah, itu berita maksudnya. Nah, tapi maksudnya kalau dibawa kepada pengharaman berarti sangat haram, gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Yang jelas kesimpulan hadis ini sementara ulama menyimpulkan dua, padahal kesimpulannya banyak ya. Satu, puasa sunnah itu haram bagi seorang istri tanpa izin suami, baik sorohah atau dimnan. Baik suaminya izin terang-terangan atau tercantum. Misalnya gini, apa dimnan itu? Saya kalau bulan Agustus boleh nggak puasa? Ya gimana, ntar aja. Boleh nggak? Ya nanti diobrolin lagi. Itu dimnan lagi. Ya, dimnan. Kalau sore itu jelas-jelasan tanggalnya, harinya, apanya gitu ya. Litafwidi haqqi 'alaiha bighairi ridha. Ini dikarenakan menghilangkan haknya suami yang wajib atas seorang istri tanpa ridhonya suami. Wa huwa da'watuha ila nafsi matasya.
yakni kalau suami memerlukan seorang istri, ya kapan saja yang diinginkan suaminya. Laisa, yang kedua kesimpulannya, laisa lil mar'ati an tudkhila baitahu ahadan bighairi idzni. Nah, tidak boleh bagi seorang istri memasukkan ke rumahnya suami seseorang tanpa izinnya, siapa saja, laki perempuan, tidak boleh. Terus di antara faedahnya hadis ini, ya, dalam rumah tangga harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Gitu. Terus faedahnya lagi, tidak boleh kita mementingkan yang sunnah sementara ada kewajiban. Nah, ini kaidah yang paling banyak dilanggar. Wah, gak ngerti kewajiban, habis itu mementingkan yang sunnah. Gitu ya. Harus dipelajari lagi apa sih kewajiban saya, gitu. Nanti hak kita, itu mau urusannya suami. Wah, saya nggak diberikan hak saya. Loh, dia nanti Allah yang menghukum, Allah yang bakal negur, gitu ya. Kita tetap aja jalankan kewajiban, karena masing-masing ada perintah dari Allah masing-masing. Allah memerintah kepada suami, ada kewajibannya seorang suami. Allah memerintah kepada istri, ada kewajiban. Itu jangan sampai saling tuntut, misalkan gitu. Habis saya nggak dikasih nafkah, gitu. Nah, dia apa itu? Nah, ini apa namanya? Pasalnya sendiri-sendiri, dihukumnya sama Allah Ta'ala, di hisabnya masing-masing, tidak saling mempengaruhi. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga Allah memperbaiki keadaan kita, rumah tangga kita, ya, sehingga bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluar dari rumah tangga kita keturunan-keturunan yang baik, yang soleh-solihah, ya, yang bermanfaat fiddin wa ad-dunya wa lil balad, insyaallah. Bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara dan agama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi rumah tangga bagus, kampung masyarakat bagus, masyarakat kampung bagus, baru negaranya bagus. Nah, sekarang ini yang rusak di tengah rumah tangga. Ini harus berbagi, makanya kita bikin program dari rumah ke rumah ini. Ya, ke rumah ini, ke rumah ini. Sebagai saya ngecek. Yes. Nah, ini ada pengajian, ada kegiatan. Nah, mana yang didahulukan? Gitu, ya, harus ngerti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Kiai. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Semoga setiap ilmu yang disampaikan menjadi cahaya bagi kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah, Bu, izin suami ya Bu ya. Iya. Ini ada juga belum izin, suami pulang pura-pura tidur. Itu ada itu. Adalah. Matahari mulai meninggi, teduh pepohonan tetap terasa. Ilmu hari ini semoga diberkahi, menjadi bekal sepanjang usia. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara murojaah bagi anak-anak ya. Jadi di setiap kertas yang dibagikan terdapat hadis. Nah, mangga disiapkan pada anak-anak yang mau melakukan setoran hasil dari hafalan hadis tadi. Dimulai dari yang laki-laki dulu ya. Ini ada berapa tadi? 4 ya? 4 atau 3 hadis? Boleh, mana aja. Mau nyoba dulu siapa? Ini yang perempuan disiapkan ya, biar nanti langsung. Yang laki-laki dulu. Ya, ngacung 1, 2, 3. Wih, ya, mangga. Disuang. Peci.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih wa la ta'adhan fi baitihi illa bi'idnih. Rawahu muttafaqun alaihi wa hadha hadits sahih. Ini pakai. Ah. Ini dulu. Barakallah. Ini hadiahnya. Pakai. Ya. Alhamdulillah. Baik, untuk yang perempuan sudah ada yang siap? 1, 2, 3. Ya, maju sini. Mikirnya apa ya? Enggak, yang ini nih, yang ini aja, yang hitam. Siapa? Sini aja. Ya, nih ke sebelah sini nih, yang ibu-ibu. Mana yang perempuan? Sini, ke sini. Pelan-pelan. Jangan kalian ke sini, sini aja, napisnya di sini. Napisnya di sini. Sini. Di sini. Enggak apa-apa, ngadep ke sana. Masuk aja ke sana terus ke pojok, ke pojok sana. Kamu yang di sana. Nah bisa. Itu kena itu menghiung, kena itu. Kamu di sini. Lihatnya ke sana. Lihatnya. Ayo tinggal baca. Dilewatin aja. Lewatin ke sana. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah radhiyallahu anhu. Deketin mic-nya. Ya kedengeran pakai. Dulu. Ayo. La yahlu limra'atin an tasuma ala juha syahidin Mic-nya deketin, Nafisa. Udah. Mic-nya nggak kedengeran. Udah nih. Ya. Terus? Ya, barakallah. Alhamdulillah. Sudah tadi Adinda Nabisa. Aduh, maaf. Ya, sudah tadi 2 orang ya. Tadi Gus Umar dan saudari Nabisa. Baik, kita masuk ke acara yang kelima, yaitu terakhir ya, doa penutup. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah Pak Fuad dan keluarga. Semoga keberkahan majelis ilmu hari ini tidak hanya dirasakan oleh kita yang hadir, tetapi juga oleh keluarga kita, masyarakat sekitar, dan kita pulang ke rumah. Allah sudah mengampuni segala dosa yang kita lakukan dan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Baik, kami juga akan menyampaikan pengumuman. Kami mengundang untuk esok hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2006, ada muasalah wal mujakaroh tetap di Masjid Siti Roqayah esok hari ya. Kita mulai dari jam 8 sampai jam setengah 12.
Selanjutnya untuk kegiatan tamasya berikutnya, insya Allah tamasya putaran ke-178 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 di kediaman kesepuhan kita Abah Hoer di daerah Sifor, di tepatnya daerah Cilubang. Semoga Allah SWT memudahkan langkah kita untuk kembali hadir di majelis ilmu dan mahabah pada esok hari dan pekan mendatang. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara tamasya pada hari ini. Setelah ini kita akan tutup dengan doa dan kita akan makan siang bersama. Tak lupa kami juga selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan tutur kata yang kurang berkenan selama memandu acara. Khairul kalam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang memimpin doa yaitu Ustadz Aziz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya